meninggalkannya. Mengetahui anak yatim piatu itu yang belum lama mereka adopsi dan mereka cintai dengan sepenuh hati, kini telah pergi dan meninggalkan mereka dengan cara yang tragis. Wanita ini bersimpuh menangis di hadapan jenazah anak gadisnya, kemudian mencium keningnya untuk yang terakhir kali dan mengiringi kepergian sang buah hati ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kepergian jenazah anak ini diiringi oleh taburan bunga dari ribuan warga yang hadir dan ikut bersedih atas nasib yang telah menimpa anak malang ini. Di malam harinya, sang istri kembali lagi larut ke dalam rasa marah dan juga depresinya. Berkata ke sang suami, buat apa mereka tetap hidup bersama, sementara para pelaku yang telah menghabisi anaknya masih bebas berkeliaran, dan meminta sang suami untuk tak lagi muncul di hadapannya, sampai para pelaku itu mendapatkan semua balasan mereka. Lalu segera pergi meninggalkan sang suami seorang diri, dan hanya bisa pasrah melepaskan tangan istrinya, yang telah memutuskan untuk tak lagi bersamanya. Sementara di tengah ladang di bawah guyuran hujan deras, pria ini berdiri sembari menatapi anak gadisnya bersama seorang paman penjual es krim, dan kembali tersadar dari bayangan mimpi buruk ini yang selalu datang menghantui dirinya. Dan setelah beberapa purnama, pria ini selalu rajin menanyakan perkembangan atas kasus penculikan anaknya. Namun polisi ini tetap saja berdalih kalau mereka kesulitan menyelesaikan kasus ini karena saksi kunci dan semua barang bukti yang sekarang telah menghilang. Setelah kepulangannya dari kantor polisi, pria ini kemudian mencoba membuntuti sang kapolsek yang hendak pulang ke rumahnya, lalu segera turun dari mobil untuk mendatanginya. Ketika sang istri membukakannya pintu, pria ini langsung menendang polisi ini lalu segera mengancamnya dengan sebuah botol. Berkata kalau diriku sudah muak dengan semua sandiwara kalian dan menanyakan di mana keberadaan paman penjual es krim itu yang merupakan saksi kunci pada kasus ini. Karena terus diancam, polisi ini akhirnya mengaku dan berkata kalau ibu Takurlah yang telah menyingkirkan saksi kunci itu dan menegaskan kalau kasus ini akan terus berputar-putar di sini saja, bahkan dirimu tak akan bisa merubahnya. Menyarankan pria ini agar sebaiknya mendatangi ibu Takur untuk meminta bayaran ganti rugi dan bisa melupakan kasus ini untuk selamanya. Dan dengan uang itu dirimu bisa mengadopsi anak yang lainnya untuk menggantikan anak akadmu itu yang telah meninggal dunia. Yang seketika pria ini menjadi sangat marah dan mulai menyerang lalu membanting tubuhnya. Pria ini kemudian mengambil sebuah tongkat kayu lalu segera memukuli polisi ini. Polisi ini mencoba untuk melawan, tapi pria ini kembali menghajarnya dan mulai mencekik lehernya. Namun ada sebuah pukulan yang menghantam tepat di kepala pria ini, dan rupanya anak buah sang kepala polisi datang lalu segera memukuli pria ini menggunakan tongkat kayu untuk segera melumpuhkannya. Setelah berhasil menghentikan pria ini, kepala polisi ini kembali berdiri dan langsung memukulnya. Pria ini kemudian dibawa ke hadapan pengadilan dan Pak Hakim menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 60 hari dikarenakan telah menyerang seorang petugas dan menolak tuntutan pengacara polisi ini yang menuntut dirinya dengan tuntutan 1 tahun hukuman penjara. Setelah vonis dijatuhkan, pria ini kemudian segera dibawa ke sebuah penjara untuk menjalani masa hukumannya dan segera diantarkan ke dalam kamar sel penjaranya. Sementara di kediaman ibu Takur, kedua ayah dari 2 orang teman cucunya itu menanyakan di manakah anak-anak mereka sekarang sedang berada dan meminta untuk berbicara dengan mereka berdua. Dan setelah meludahkan sirih dari mulutnya, mengatakan kalau ayah dari anak yang meninggal itu sudah mulai mendapatkan simpati dari publik dan diri